Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan para calon mahasiswa Indonesia tahun 2024 ya. Teman-teman sekalian, pada video kali ini saya akan mengupas informasi untuk formasi sekolah kedinasan ya. Karena persaingan untuk masuk PTN itu begitu sangat ketat, ada kalanya teman-teman bisa mencoba mencari peluang untuk bisa tetap kuliah tetapi di sekolah kedinasan. Ada banyak hal positif ya di mana kebanyakan sekolah kedinasan itu biasanya secara pembiayaan pendidikan itu free, kemudian ada juga yang ikatan dinas ya. Jadi setelah lulus dari kedinasan itu langsung mendapatkan tempat untuk pengabdian dan ini menjadi salah satu opsi kita untuk bisa berkarya lebih cepat dibandingkan teman-teman yang mungkin dari PTN. Ada kuota 8 sekolah kedinasan 2024. Ada formasi STAN itu turun ya dan IPDN malah bertambah. Kita akan cek ya dari ke-8 sekolah kedinasan yang sudah dibuka pendaftarannya ini mana saja yang memiliki kuota yang tinggi. Kuota masing-masing 8 sekolah kedinasan 2024 sudah diumumkan Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi atau Kemenpan RB. Dari 8 sekolah kedinasan 2004, kuota paling banyak terdapat di PKN STAN dengan kuota 722 formasi. Luar biasa ya. Namun, beberapa kuota sekolah kedinasan ada yang menurun. Meski ada satu sekolah justru kuota yang bertambah dan ada satu sekolah kedinasan memiliki kuota yang sama dari tahun sebelumnya. Menteri Pan RB Abdul Azwar Anas mengatakan untuk seleksi CPNS di sekolah kedinasan akan dimulai pada bulan Mei 2024. Di bulan ini ya, di tanggal-tanggal atau di pekan-pekan dekat ini. Tahun ini Kemenpan RB menetapkan persetujuan formasi pada 8 instansi penyelenggara sekolah kedinasan dengan alokasi 3.445 formasi. Menurun dari tahun sebelumnya yang mencapai 4.672 formasi. Lalu sekolah kedinasan Darul 4 mana saja yang menurun kuotanya? Kita akan cek satu-satu ya. Kuota sekolah kedinasan 2024. Dari 8 sekolah, 6 diantaranya mengalami penurunan kuota dan dua sisanya justru menambah kuota tahun ini. Seperti kuota Sekolah Tinggi Advokasi Negara STAN pada 2023 lalu sebanyak 1.100 formasi. Namun kini hanya 722 formasi. Jadi turun sekitar 300-an ya. Kemudian kuota sekolah milik Kementerian Hukum dan HAM, Kemenkumham, pada tahun 2023 mencapai 525 formasi, kini hanya 400 saja, jadi turun sekitar 125. Meski begitu, Institut Pemerintah Dalam Negeri IPDN mengalami peningkatan kuota dari 534 ke 721 formasi. Lalu ada Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN, justru kuotanya tetap atau hanya 400 kuota baik dari tahun lalu dan tahun ini. Sehingga bagi teman-teman yang lulusan SMA, SMK sederajat ada baiknya mengecek mana saja sekolah yang banyak kuotanya maupun yang sedikit mumpung masih ada waktu sebelum pendaftaran dibuka. Kita akan urut ya dari satu ada PKN STAN Politeknik Keuangan Negara tahun ini itu 722 formasi, tahun lalu 1.100 formasi. Kemudian IPDN kita akan cek di halaman berikutnya. IPDN tahun ini itu 721 formasi, tahun lalu 534 formasi jadi naik ya. Kemudian Sekolah Tinggi Intelijen Negara STIN 400 formasi, tahun lalu juga sama 400 formasi, jadi tidak ada kenaikan dan tidak ada penurunan. Kemudian Politeknik Statistika STIS ya, tahun ini 355, tahun lalu 500, jadi ada penurunan. Kemudian nomor 5, Politeknik Ilmu Pemasyarakatan dan Politeknik Imigrasi, Poltekim, tahun ini 400, tahun lalu 525, jadi turun 125 formasi. Kemudian Politeknik Cyber dan Sandi Negara, Poltek SSN, tahun ini 105, tahun lalu 125. Jadi turun sekitar 30-an. Kemudian Sekolah Kedinasan Kementerian Perhubungan, tahun ini 622, tahun lalu 1.408. Turun cukup banyak ya. Kemudian Sekolah Tinggi Meteorologi, Klimatologi dan Geofisika STMKG tahun ini 120, tahun lalu 80. Jadi ada kenaikan sekitar 40 formasi.
Nah, teman-teman yang mau mendaftar di kedinasan ya, itu harus membuat akun SSCASN. Saat mendaftar sekolah kedinasan, siswa harus memiliki akun melalui daftar slash sscasn bkn.go.id sebagaimana tahapan berikut ya. Kemudian teman-teman bisa akses portal dikdin.bkn.go.id, membuat akun di laman di atas, kemudian peserta wajib memiliki email aktif, kemudian login ke portal dikdin.bkn.go.id, kemudian pilih sekolah kedinasan yang akan dilamar, kemudian selesaikan pendaftaran dengan cek resume, dan untuk berikutnya, cara daftar ini setelah punya akun ya, nanti cara daftarnya itu buka laman dikdin.bkn.go.id, kemudian buat akun SSAJSN, login ke SSCASN, kemudian unggah foto ya, kemudian pilihan sekolah, masukkan nilai, unggah dokumen, dan isian biodata, kemudian cek resume pendaftaran, kemudian verifikator instansi, kemudian cek status kelulusan. Apabila dinyatakan lulus seleksi administrasi, maka teman-teman akan mendapatkan kode billing. Cek informasi pembayaran di sekolah kedinasan, kemudian cek kartu ujian, kemudian teman-teman bisa ikut ujian, kemudian tinggal menunggu pengumuman dari panitia seleksi sekolah kedinasan di SSCASN. Nah, ini informasi terkait dengan sekolah kedinasan yang mana tahun ini 2024 ada yang formasi turun, ada yang formasi naik. Semoga informasi ini bermanfaat dan bisa menjadi alternatif pilihan untuk teman-teman yang sedang berjuang untuk bisa kuliah di tahun 2024, terutama di perguruan tinggi terbaik dan juga sekolah kedinasan. Tetap semangat, sampai ketemu di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.